Bolehkah atau sahkah sholatnya seorang makmum yang imamnya berada di lantai 2 sedangkan makmum di lantai 1 dalam satu bangunan tapi tidak bisa melihat imam atau makmum yang paling belakang? Kalau yang dimaksud itu adalah masjid, maka masjid itu boleh bermakmum, al-makmum fi sufulih wal imam fi a'lah. Makmumnya di bawah, imamnya di atas, atau imamnya di atas, makmumnya di bawah, boleh, sah. Walau bizwirarin wal itofin, walaupun jenengan harus muter ke belakang, sah. Misalnya imamnya di sini, ini tutup, tutup. Kemudian untuk menuju ke sini, jenengan harus muter ke belakang, seret, lewat tangga bagus ke sini, maka sah kalau status tanah tersebut atas bawah sama-sama masjid. Dan yang kedua syaratnya an-nadaraj, tangganya harus di dalam atau nempel tembok masjid. Jadi kalau tangganya keluar dulu muter baru masuk lagi nggak sah. Seperti itu. Jadi tangganya harus seperti ini atau tangganya di luar boleh tapi harus nempel masjid. Jadi kalau tangganya keluar nggak sah. Kemudian masalah melihat, tidak harus ya, boleh melihat, boleh mendengar. Jadi misalnya kalau jenengan tidak bisa melihat imam, maka boleh melihat atau boleh mendengar asalkan memang mengetahui gerak-gerik atau bisa mendengarkan suara imam, sah-sah saja. Karena di beberapa masjid itu kadang dikasih layar atau kadang-kadang dikasih apa, tidak jadi masalah. Karena itu dianggap satu tempat. Yang tidak sah itu begini, jenengan sholat di sini, makmumnya itu di kecamatan sebelah pakai radio. Itu ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Humari dan itu ditentang oleh para ulama 4 madhab, maka sholatnya tidak sah. Kalau sama-sama masjid sekali lagi sah. Tapi kalau bukan masjid, nah ini misalnya ini masjid, lantai 2 bukan masjid, adalah sing makafke niku tak wakafkan lantai 1 masjid, lantai 2 bukan, kan banyak. Atau sebaliknya lantai 2 masjid, lantai 1 bukan, kan banyak. Di UNS itu ada lantai 2 masjid, lantai 1 tidak masjid, maka tidak sah. Karena kalau bukan masjid, makmum menuju ke imam itu tidak boleh bizwirorin wan itofin, nggak boleh muter, harus maju atau mejeng, seperti itu. Jadi misalnya jenengan sholat Jumatan, sholat jamaah di sini, sholat jenengan makmumnya di sana di sebelah tembok. Ini kan kalau menuju ke dalam masjid kan nggak mungkin, harus ke belakang lagi, maka tidak sah. Paham ya? Kalau sholatnya di sana, kecuali kalau di sini dikasih pintu lah, ini kan ada pintu ini, maka sah. Kalau ini pintu ini ditutup jret, sedangkan sana statusnya bukan masjid, maka tidak sah sholatnya. Kecuali kalau sana statusnya masjid, sana masjid, ini ditutup jret, kemudian ada jalan menuju ke belakang, maka sholatnya tetap dianggap sah. Paham ya? Jadi sekali lagi, yang sah itu ketika statusnya sama-sama masjid, lantai 1, lantai 2, minimal bisa dengar, nggak harus melihat. Kalau sholatnya di jalan sah? Hah? Jalan bukan masjid. Berarti yang di jalan, misalkan ada sholat di jalan, berarti itu nggak sah. Ini berjamaah, terus ada jamaah yang di luar. Beri. Ya, di luar. Oh, tidak sah. Tidak sah. Tidak sah karena itu bukan masjid. Bukan masjid tuh. Kalau kecuali kalau wakafnya masjid, kan boleh muter. Bolehnya misalnya jendela. Di dalam kitab Bajuri itu harus jalan yang tidak membutuhkan kasep, tidak harus melompat. Kalau ini harus melompat ini kan. Harus batas sana gitu. Dulu Al-Mu'ayyad itu ruang kantor pondok itu kan pintunya kan ke sini. Dulu sholat di sini enggak sah sholatnya. Harus Pak maksimal sana, seret sana ke sana. Tidak ada khilaf, mboten ada khilaf di antara ulama 4 madhab, tidak ada khilaf. Jadi kecuali kalau di sini dibolong. Jalan pintu ke sana, pintu itu ke sana. Pintu ke arah timur sah. Kalau pintu ke arah sini mboten sah. Mboten sah, jelas. Mboten nggih. Kecuali kalau misalnya ini diwakafkan jadi masjid lah baru sah.